Resmi, Angelino bergabung dengan Roma dari Leipzig. Roma telah resmi mengumumkan penandatanganan sementara Angelino dari Leipzig. Dalam pernyataan yang dirilis di situs resminya, Roma menyampaikan pengumuman sebagai berikut. AS Roma dengan senang hati mengonfirmasi penandatanganan bek Spanyol Angelino dengan kesepakatan pinjaman awal. Angelino, 27, bergabung dengan Giallorossi dari klub Bundesliga RB Leipzig untuk sementara hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Sebagai bagian dari perjanjian, klub memiliki opsi untuk menjadikan transfer tersebut permanen. Saat saya mendengar kata Roma, saya tidak ragu-ragu. Hari ini, saya bangga menjadi bagian dari klub hebat dengan sejarah luar biasa dan tim penuh juara, ujar sang bek. Saya bersemangat untuk bertemu dengan pelatih dan rekan satu tim baru saya dan menempatkan diri saya sesuai keinginan mereka. Bersama Angelino, kami menyambut pemain yang sepenuhnya matang. Kami percaya bahwa kemampuan teknisnya, dikombinasikan dengan kekayaan pengalamannya di liga paling kompetitif Eropa, dapat menyamai dan meningkatkan potensi skuad kami, komentar Thiago Pinto, General Manager Roma Football. Angelino akan mengenakan nomor punggung 69 untuk Giallorossi. Bryan Cristante melihat kembali kepergian Mourinho dari Roma setelah kemenangan Salernitana. Gelandang Roma Bryan Cristante diminta untuk berbagi komentarnya tentang penampilan malam ini dalam kemenangan 1-2 Roma atas Salernitana. Pasca pertandingan dengan DAZN, Cristante mengatakan, penting untuk menang 2 kali berturut-turut. Kami telah membuka siklus baru ini dengan De Rossi, dan kemenangan membantu Anda menang. De Rossi, saya senang seorang juara seperti dia menjadi pelatih kami. Kami semua bekerja sama dengan baik, kami harus melanjutkan jalur ini agar permainan dan penampilan akan lebih mudah, tambahnya. De Rossi membawa idenya sendiri ke meja. Setiap pelatih memilikinya, dia membawa filosofinya dalam menjaga bola dan mempertahankan penguasaan bola. Saya rasa, kami menunjukkan beberapa hal malam ini. Mourinho, selalu disayangkan ketika seorang pelatih meninggalkan klub. Mourinho telah menciptakan hubungan yang luar biasa dengan grup ini, kami menghabiskan 2,5 tahun bersama di mana kami memenangkan trofi tetapi sayangnya sepak bola seperti ini, ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, pelatihlah yang membayar, sekarang kami memiliki Daniele dan kami memilikinya, untuk memberikan segalanya untuknya dan untuk tim. Rasmus Christensen membahas dampak pertama De Rossi. Bek sayap Roma Rasmus Christensen tampil dalam starting line-up malam ini untuk Giallorossi versus Salernitana. Bek asal Denmark ini berbicara tentang pengaruh pertama Daniele De Rossi sebagai pelatih dalam wawancara pra-pertandingan dengan DAZN. Saya pikir dia memiliki kepribadian yang sangat kuat. Dia sangat mengesankan saya, kata Christensen. Di luar lapangan dia tetap tenang dan di lapangan dia banyak bertanya kepada kami. Dia pelatih yang sangat bagus. Dia selalu berada di sisi para pemain, saya senang bekerja dengannya. Adanya De Rossi menangani tim Sementara Degen jangka pendek. Banyak perubahan, dan ada kemungkinan De Rossi dilanjutkan jika Roma tidak masuk UCL karena jika pelatih baru masuk pun Roma kita kendala transfer musim depan masih akan dibatasi FFP karena tidak ada balance income yang besar jika tidak mentas di UCL. De Rossi lebih menyukai 4-3-2-1/4-3-3B di mana dua belakang di striker bisa diisi peran sayap serang atau gelandang serang. Banyak sumber mengatakan bahwa Spalletti lah yang banyak menjadi sumber skema ia. Terapan perubahan De Rossi, mengganti formasi 3CB menjadi 2CB. Degen menurunkan LMF dan RMF kembali ke posisi asal mereka. Positifnya CB Roma melimpah musim ini. Mancini, Llorente, Ndika Hussein, Smalling, atau bahkan menarik LBRB menjadi CB bahkan Cristante, karena hal ini Kumbula resmi dipinjamkan. Karsdorp, Spinazzola, Christensen, Celik, kembali ke posisi sayap bertahan di mana mereka memainkan peran ini sangat lama bahkan di klub sebelumnya, yang artinya mereka akan memainkan peran lama dan adaptasi dari LMF-RMF untuk menjaga ke dalam hanya crossing bukan menjadi sayap serang. Degen Angelino pemain baru Roma yang baru resmi utek tandem Spinazzola, ada kemungkinan Celik akan dipinjamkan karena stok RB lebih dan mengurangkan anggaran FFP. Elsha dan Zalewski ubah posisi ke sayap serang, dengan posisi lalunya, bahkan ini posisi Zalewski di Primavera,
Elche sejak awal bergabung di Roma, posisi ini cocok untuk kembalinya Solbakken di musim baru, lalu Dybala bisa dijadikan sayap kanan degen tandemannya Baldanzi sementara ini yang sudah hangat dibicarakan. Pellegrini kembali ke posisi aslinya dan terbukti lebih leluasa mengalirkan bola tidak memaksa untuk menyerang ke depan, begitu juga Aouar, Renato, Cristante, Paredes, Buff di lini tengah sebagai CMF. Lukaku satu-satunya dicef menunggu Azmoun pulang dan Tammy kembali, karena Gallo sudah dipinjamkan ke Fiorentina. Sederhananya ada 2-3 pemain yang menutupi kemauan De Rossi di awal penunjukannya. Baldanzi adalah pemain lama yang diincar MOU, karena pembatasan FFP banyak pemain yang dikorbankan untuk dipinjam agar gajinya dibayar klub pinjamannya. Sementara untuk skema De Rossi lebih memilih mengalirkan bola dokter ball positioning walaupun belum banyak perpaduan yang baik dan saat ini sudah ada segi positif dokter setiap wawancara pemain mengenai taktik 4 back ini dibanding sebelumnya. Dari jeratan FFP ini JGN bicarakan soal transfer dulu ya kawan. Mau yang beli Sultan Arab pun jika Roma tidak masuk UCL VOG masih membatasi dan kemungkinan pelatih ternama seperti Conte atau lain-lain emsuk kesni, dan pemain bintang kecuali ada pemain formula pinjaman atau free yang bisa dipastikan dibeli. Tagar Forza Roma, tagar Capitano Future. Belotti tiba di Florence untuk pemeriksaan medis Fiorentina. Andrea Belotti akan menjadi pemain baru Fiorentina saat ia meninggalkan Roma dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sebelumnya hari ini Roma dan Fiorentina menyelesaikan peminjaman Belotti, klub ibu kota akan mendapatkan 750.000 euro sebagai biaya pinjaman. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Belotti telah tiba di Viola Park di Florence di mana ia akan menjalani tes medis. Sebelum menjalani tes medis, Belotti berfoto dengan syal Fiorentina. Belotti menandatangani kesepakatan pinjaman kering untuk sisa musim ini. Kesepakatan selesai, Tommaso Baldanzi melakukan perjalanan ke Roma menjelang kepindahan Giallorossi. Roma dan Empoli telah mencapai kesepakatan untuk transfer Tommaso Baldanzi yang siap bergabung dalam barisan Daniele De Rossi. Kedua klub telah membuat kemajuan pesat dalam negosiasi mereka dan mencapai kesepakatan yang sukses yang akan didasarkan pada pinjaman dengan kewajiban untuk membeli. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Baldanzi akan menyelesaikan kepindahannya ke Roma dari Empoli dengan status pinjaman dengan kewajiban sebesar 15 juta euro termasuk tambahan 2 juta euro. Empoli juga akan mempertahankan klausul penjualan sebesar 20% untuk gelandang tersebut. Baldanzi akan melakukan perjalanan ke Roma malam ini menjelang pemeriksaan medisnya dengan klub ibu kota. Hugo Ekitike dari PSG terdaftar sebagai opsi jangka panjang untuk Roma. Roma dilaporkan tertarik pada striker PSG Hugo Ekitike menjelang musim panas. Klub ibu kota sudah dikaitkan dengan penyerang berusia 21 tahun itu pada tahun lalu. Kini, La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa Ekitike mungkin merupakan pengganti jangka panjang yang ideal untuk Romelu Lukaku yang kemungkinan besar tidak akan bertahan di Roma setelah kontraknya berakhir dan saat ini sedang menarik minat dari Arab Saudi. Ekitike gagal membuat bos PSG Luis Enrique terkesan dan akan tersedia di musim panas dengan syarat dan ketentuan yang bisa mendukung kepindahan ke Roma. Giallorossi menganggapnya sebagai salah satu prospek paling menarik di sepak bola Eropa. Selain itu, surat kabar tersebut melaporkan bahwa Giallorossi akan mengandalkan Tammy Abraham setelah pemain Inggris itu pulih sepenuhnya dari cedera ACL.